Selamat datang dan selamat bergabung di dalam mata kuliah Praktikum Akuntansi. Nah, hari ini merupakan langkah terakhir yang harus teman-teman pahami dalam rangka menyajikan sebuah laporan dalam akuntansi. Nah, pertama saya akan menunjukkan bagaimana teman-teman akan menyajikan sebuah laporan dalam bentuk general ledger atau buku besar. Silakan teman-teman perhatikan toolbar yang ada di atas, company, essential data, data entry, transaction list, report. Nah, sekarang kita sampai di report, klik report, lalu di atas, paling atasnya ya, di bawah report itu ada general ledger atau buku besar. Silakan teman-teman klik, lalu di sini kita akan dihadapkan report kategori dan report detail. Nah, pertama saya akan menunjukkan dulu account list detail ya, yang ada di dalam general ledger. Silakan teman-teman klik. Ya, apabila kita inputannya per akhir 31 Januari boleh dipilih, atau biasanya saya langsung terakhirnya per 31 Desember 2020 misalnya, karena sekarang baru tanggal 23 Oktober, maka saya akan buat as of 23 23rd Oktober 2020. Maka saya klik OK. Nah, nanti tampilannya adalah seperti ini. Ya, ini adalah inputan general ledger yang sudah saya input di PT Fadali Furniture. Ya, ada Aktiva, Aktiva lancar dengan masing-masing tipenya. Kemudian ada saldo akhir yang sudah diinput. Ini sesuai dengan penjurnalan yang telah kita lakukan. Ya, ini general ledger sudah. Selanjutnya, teman-teman bisa memindahkan file ini menjadi Excel, tinggal klik saja Excel-nya. Nanti tinggal kita save di dalam komputer atau laptop kita. Ini saya close. Nah, kemudian langkah kedua, saya akan memberikan informasi juga untuk menyajikan sebuah financial statement. Ya, kemarin saya bilang bahwa ada 3 laporan utama di dalam laporan akuntansi, ada laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Tetapi tidak tertutup kemungkinan pada saat teman-teman di perusahaan itu nanti bekerja diminta untuk membuat laporan kas, ya lalu ada lagi tambahan catatan atas laporan keuangan. Nah, itu tentunya harus disiapkan. Nah, semuanya itu ada di report ya. Kita tinggal klik saja dari report, pilih financial statement. Nah, di sini ada pilihan juga ya, report kategori dan juga report detail. Nah, untuk report detail, ada yang model standar, ada yang parents control, bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau kebutuhan kita. Lalu model-model balance sheet atau neraca dengan kelebihannya masing-masing. Lalu ada profit loss, lalu ada financial highlight, kemudian ada laporan laba juga, perubahan modal, yaitu di situ laporan laba ditahan. Oke, di sini kita lihat dulu neraca. Silakan klik balance sheet standarnya. Nah, lalu teman-teman di sini biasanya pilih juga as of-nya adalah 31 Desember 2020 ya, tapi karena sekarang masih 23 Oktober ya oke, saya bikin 23 Oktober. Atau misalnya teman-teman mau bikin neracanya atau profit and loss-nya itu per tiap bulan. Misalnya 31 Januari atau 28 Februari, 31 Maret. Nah, itu tinggal disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Ya, ini ada juga pilihan ya, kalau misalnya ingin menunjukkan jumlah totalnya, tapi di sini juga ingin menunjukkan jumlah akun-akun yang ada di atasnya ya. Jadi induknya juga disebut, bisa diklik, atau kalau nggak mau diklik juga kita keluarkan. Tapi kalau mau diklik, ya tinggal diklik saja. Lalu kita oke-kan. Nah, muncul akan seperti ini. Ya, mulai dari balance sheet standar ya, neraca standarnya itu muncul ada aset, current asset, cash dan bank. Ya, lalu ada fixed asset, kemudian ada total aset ya.
total dari keseluruhan aset baik aktiva lancar maupun aktiva tetap. Lalu ada liabilities and equities ya, ada kewajiban atau utang dan juga modal. Nah, liabilities ini ada utang lancar, ya nanti juga tentunya ada utang jangka panjang. Lalu ada equities dan total hutang dan modal. Nah, di sini tentunya total aktiva itu harus sama dengan total pasiva kan. Maka dari itu total di sini total aktiva saya sebesar 211.225.000. Lalu total hutang saya, total hutang dan modal saya adalah 211.225. Yang sama ya. Nah, tentunya ini akan berbeda dengan jumlah yang sudah teman-teman input. Ini saya nggak input semua. Kalau teman-teman kan input semua akun kan, dan juga input jurnal, tentu saldonya pun akan berbeda dengan yang saya tampilkan di depan seperti ini. Lalu teman-teman silakan klik Excel bila ingin disimpan ke dalam tampilan Excel. Ya, memudahkan kita juga untuk edit di Excel kan. Kalau di sini kan kita nggak bisa ngedit. Ya, atau kita mau ganti bentuk tulisannya, fontnya jadi Times New Roman menjadi Trebuchet, ya, atau menjadi Comic Sans dan sebagainya. Nah, itu balance sheet. Kemudian yang profit and loss, saya juga pilih profit and loss standar. Nah, ini saya pilih dari 1 Januari saja. Nah, 1 Januari 2020 sampai per hari ini, 23 Oktober, saya okekan. Nah, dia muncul seperti ini. Nah, ini tampilan saya seperti ini. Ada operating revenue, ya, pendapatan operasional. Lalu ada harga pokok penjualan. Di sini adalah gross profit atau laba kotor dikurangi dengan beban-beban. Lalu ada income from operation dan seterusnya sampai kepada laba atau rugi bersih. Ya, ini adalah tampilan profit and loss standar menurut versi saya, angkanya sekian. Tentunya jumlah yang teman-teman memiliki itu berbeda ya, karena teman-teman komplit input. Ini saya. Nah, ini juga teman-teman bisa pindahkan juga ke Excel, silahkan kalau mau disimpan di Excel. Lalu kita close. Nah, lalu saya akan melihat laporan laba. Nah, di sini to period 2020 ya, 2020. Tinggal kita klik saja OK. Nah, dia tampilannya akan seperti ini. Sehingga untuk modal per akhir periode tahun 2020 sebesar 23.300.000. Nanti saldo ini nih akan dibawa ke neraca. Ya, seperti itu. Karena awalnya dia dapat saldo juga dari laba rugi. Dari laba rugi ke perubahan modal, dari perubahan modal baru nanti menuju ke neraca. Dari sini teman-teman pun bisa diperkenankan untuk simpan ke dalam bentuk Excel. Ya, kurang lebih seperti itu. Karena ini 3 laporan yang nantinya teman-teman harus report. Biasanya saat ujian tuh saya minta dikeluarkan 3 laporan tersebut, difoto dan dikirimkan ke saya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Selamat malam.